Jadi tapi ada beberapa bagian sawah yang memang hanya bisa dimasuki atau dikerjakan dengan cangkul. Nah itu bagian saya. Saya kira bagian saya yang kecil-kecil aja ya. Mas Lukni, saya punya materi. Ini share screen ya. Oke, udah kelihatan ya. Saya mohon izin ingin memulai dengan apa yang medan yang saya kenal karena saya mahasiswa ekonomi, jadi saya memulainya dari persoalan ekonomi. Kalau ini dihubungkan dengan tema kita sore ini, Mas Lukni milenial ya, milenial bersiap jadi milenial normal. Kita memang perlu untuk bersiap ya, supaya nanti ketika perlombaan itu dimulai, akselerasi kita sebagai milenial itu cukup cukup cepat daripada generasi yang lain. Tapi pertanyaannya adalah kapan perlombaan itu dimulai, kan begitu. Kalau saya menganggapnya perlombaan ini akan dimulai ya ketika situasi nanti sudah normal. Artinya kita bisa melakukan lagi kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, seperti misalnya berjabat tangan, berpelukan, kumpul-kumpul, dan seterusnya. Nah itu kita akan sampai ke titik itu. Pertanyaannya lagi adalah kapan gitu. Kalau kita mengikuti kajian-kajian epidemiologi itu kemungkinannya ada dua, kemungkinan cepat atau lambat. Cepat itu bisa 6 bulan, kalau lambat itu bisa sampai 18 bulan. Yang jelas kita akan ke situ dan kita akan kembali ke kebiasaan lama kita. Tapi sebagai milenial kita punya tanggung jawab nih. Kita kalau cuman kembali aja kayaknya nggak cukup deh. Jadi rasanya kita perlu kembali dan perlu berefleksi gitu. Kebiasaan lama kita, apa yang perlu ditinggal, lalu apa yang perlu digagas, dan apa yang perlu untuk segera dimulai. Karena ketika kondisi normal itu datang besok, saya kira akan banyak sekali perubahan-perubahan sosial, terutama yang akan saya bahas kali ini ya, tentang kemiskinan. Akan banyak sekali, sekarang sudah mulai terjadi PHK, sudah mulai banyak orang yang menganggur, dan pada gilirannya nanti banyak sekali orang yang miskin. Baik, saya mulai dari pernyataan otoritas dulu ya. Ini kata Ibu Sri Mulyani seminggu yang lalu, kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari 2,3%, kata Ibu Sri Mulyani, 3 Juni 2020. Saya kira Ibu Sri Mulyani termasuk orang yang paling pusing dan gelisah nih hari ini, karena ekonomi itu sedang terancam krisis gitu ya. Dan kalau boleh di ranking, Bu Sri Mulyani itu mungkin ranking 2 itu paling gelisah. Ranking pertamanya ya Pak Joko Widodo karena beliau presiden. Ranking 2 Ibu Sri Mulyani, ranking 3 semoga bukan kita ya. Kenapa Ibu? Ya, kenapa Ibu Sri Mulyani ini harus pusing? Karena ada alasannya. Pertumbuhan ekonomi ini penting sekali ya dalam karena dia menggambarkan nilai pasar dari keseluruhan barang dan jasa di sebuah negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, kita hari ini ada di kuartal kedua tahun 2020. Diperkirakan kalau kita berangkat dari pernyataannya Ibu Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi kita akan ada di bawah 2,3%. Tapi di sini saya tulis bahkan minus 0,3%. Ini jangan dilihat angkanya dulu, tapi dilihat bentuknya dulu ya. Jadi ekonom kita hari ini emang sering memakai
penjelasan tentang kurva-kurva untuk menggampangkan gitu. Karena sederhana, kurvanya kayak bentuk V gitu aja. Nah, yang menarik di sini adalah kuartal pertama ya. Kuartal pertama ketika banyak orang ini apa nih? Ketika banyak orang yang memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan ada di kisaran 4%, ternyata yang terjadi adalah 2,97%. Padahal sebelumnya ini sangat logis. Dikatakan 4% itu logis. Karena pada bulan Januari sampai bulan awal Maret gitu ya, kita belum melakukan banyak sekali pembatasan, mal masih buka, lalu bandara masih buka, kegiatan perekonomian masih berjalan, dan seterusnya. Tapi ternyata kenyataannya 2,97%. Jadi ini di luar dugaan banyak orang. Nah, ini kuartal kedua bisa jadi minus lebih kecil dari 0 dan bisa jadi lebih kecil dari 3,5. Tapi ini ya bukan berarti ini pesimis ya, tapi ini bisa terjadi kalau tidak ada kolaborasi antara kita dan pemerintah. Karena kalau kita ingat beberapa bulan lalu ada banyak sekali orang yang memprediksikan, termasuk Pak Jokowi saya kira, bahwa ketika dia ditanya kapan corona ini kira-kira akan berakhir, Pak Jokowi kasih dua jawaban. Kalau nggak akhir tahun ya akhir Juni, artinya akhir bulan ini. Nah, yang jelas ini adalah kurva V ini kurva paling rasional, dan kalau dalam ekonomi itu rasional namanya sedikit rugi banyak untung, dan kita harus menderitanya kecil ini. Menderitanya hanya di kuartal kedua. Seterusnya kita bisa pelan-pelan kembali lagi ekonomi kita tumbuh. Nah, kalau ini terjadi, sebelum ini terjadi kita perlu menahan diri kayaknya. Jadi teman-teman saya kira jangan bosan-bosan untuk mendengar anjuran-anjuran agung tentang cuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya. Karena kalau saya boleh mengatakan, awal-awal bulan ini adalah bulan penentuan, dan seharusnya kita bisa ya untuk menahan diri. Karena kalau itu tidak terjadi, artinya ketika akhir bulan Juni nanti kurva pandemi masih naik, yang terjadi mungkin adalah dalam kurva ekonomi, kurva U namanya, yaitu ketika pada kuartal kedua kita minus, dan kita minus agak lama, jadi menderitanya agak lama tuh, untuk kemudian nanti kita pelan-pelan bangkit. Dan kalaupun itu tidak terjadi, na'udzubillah min dzalik, nanti yang terjadi adalah kurva L. Kurva L ini hari ini kita minus, seterusnya kita minus, sampai kemudian negara kita bangkrut, kita masih minus. Nah, ini nggak ada yang berharap negara kita bangkrut ya. Dan betapapun ada kekurangan dan ada kelebihan, kita masih mencintai Indonesia. Jadi kira-kira begini, kurva V ini semoga bisa terjadi ya. Nah, tentang pertumbuhan ekonomi, ketika pertumbuhan ekonomi menurun itu konsekuensinya ada. Jadi ini kayak kalau di diskursus sosial namanya efek domino. Kalau di diskursus matematika namanya regresi linear. Jadi ketika satu variabel unsurnya sudah terpenuhi, maka yang terjadi konsekuensinya adalah variabel berikutnya. Variabel A menyebabkan variabel B. Nah, dalam diskusi kita, pertumbuhan ekonomi yang turun akan menyebabkan banyak terjadi PHK dan banyak pengangguran baru. Ketika pengangguran meningkat, penduduk miskin jumlahnya semakin banyak. Sebenarnya ini masih bisa diteruskan lagi. Penduduk miskin yang banyak, ancaman kelaparan semakin nyata, dan itu bisa diteruskan lagi. Tapi kita berhenti di 3 variabel ini aja ya. Karena pemerintah juga mengatakan itu, kegelisahannya sampai penduduk miskin doang. Kita lihat misalnya di tabel warna kuning itu, sebelum COVID, pertumbuhan ekonomi kita diproyeksikan
5,3%. Jadi setelah COVID, Ibu Sri Mulyani menyiapkan dua skenario. Skenario sangat beratnya 0,4% minus dan skenario beratnya 2,3%. Artinya apa? Artinya ini pemerintah seperti menelan ludah sendiri ya, karena kalau kita ingat pada bulan Januari dan Februari itu menteri-menteri kita seperti menggampangkan, mulai dari Pak Budi, Pak Terawan, dan seterusnya. Orang Indonesia kebal corona, dan seterusnya. Nah, ini seperti menjilat ludah sendiri, karena Ibu Sri Mulyani tidak memasang skenario ringan. Kalau corona ini masalah ringan, yang dipasang skenario ringan dong. Nah, ini Ibu Sri Mulyani tidak menyiapkan skenario ringan. Yang ada sangat berat dan skenario berat. Nah, potensi dampak sosial dari itu, kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah. Dalam skenario sangat berat, kemiskinan bertambah 4,86%. Saya di sana dulu ya. Skenario berat bertambah ini juta ya, sorry. 1,89 juta orang. Nah, pengangguran juga begitu. Skenario sangat berat 5,23 juta orang. Skenario beratnya 2,92 juta orang. Jadi coba bayangkan, sebelum COVID ini aja kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah serius gitu. Nah, setelah ini mungkin bisa lebih serius lagi, nanti kita lihat ya. Jadi ini mungkin sedikit ya angka yang jarang sekali disampaikan oleh media, termasuk oleh pemerintah. Jadi ketika pemerintah membahas tentang penduduk miskin, maka yang mereka bahas adalah penduduk miskin yang ini nih, yang grafik warna abu-abu nih, jumlah 16,9 juta. Padahal ada juga penduduk yang namanya sangat miskin, dan ada juga yang hampir miskin, ada yang rentan miskin lainnya. Ini jumlahnya juga nggak kalah banyak dan bukan main kalau di total. Pada tahun 2019 totalnya 91,9 juta orang. Jadi ketika Ibu Sri Mulyani mengatakan penduduk miskin akan bertambah, kita bisa bayangkan berapa jumlah penduduk rentan miskin lainnya yang bertambah. Sementara kalau kita dalam praksis sehari-hari ya, penduduk miskin antara yang rentan miskin lainnya dengan sangat miskin itu tidak jauh berbeda, dan kita nyaris tidak bisa membedakan gitu. Karena yang mereka hadapi di keseharian sama, kesulitan mereka juga sama, dan ya banyak persamaannya sehingga kita susah sekali untuk membedakan itu. Jadi 91,9 juta orang ini pasti akan bertambah, tapi bertambahnya berapa itu mungkin bisa dicarikan solusi gitulah ya. Nah, ini adalah dari 2006 sampai 2009. Saya kira lihat bahwa memang kemiskinan kita dari dari itu kemudian ada penurunannya kurang 11,3%. Jadi ini kalau boleh disebut prestasi ya, ini mungkin prestasinya Presiden Soeharto, karena tidak bisa dilakukan atau disaingi oleh 5 presiden berikutnya. Saya masih terlalu kecil waktu itu untuk mengingat, apalagi menilai ya, ini zaman ini enak atau enggak sih, karena saya masih balita waktu itu. Yang jelas adalah tingkat kemiskinan pada Orde Baru ini diperoleh dengan cara-cara yang salah. Ada KKN, ada pembungkaman gitu, hak-hak politik tidak diberikan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini
saya menyebutnya cara yang salah, walaupun hasilnya benar tetap salah ya. Kalau sebaliknya, kalau caranya benar gitu, tapi hasilnya salah, itu setengah benar. Kalau salah semua itu namanya pemimpin bodoh. Apakah kita pernah dipimpin oleh pemimpin bodoh? Saya punya nama di kepala saya, tapi sebaiknya tidak disebutkan di sini. Yang perlu kita perhatikan di sini mungkin adalah yang terjadi tahun 96 sampai 98 ya. Karena dipastikan tahun ini 2020 sampai 2022 tingkat kemiskinan kita akan meningkat. Tapi meningkatnya seberapa banyak? Nah, itu kan masih bisa diupayakan. Jangan sampai seperti yang terjadi pada tahun 98, itu dalam 2 tahun dari 96 sampai 98 kemiskinan meningkat 11,3% ke 24,2% dalam waktu 2 tahun. Nah, ini lompatan yang sangat tinggi. Dan kenapa bisa begini? Kalau kita mungkin pakai sedikit perspektifnya Amartya Sen gitu ya. Amartya Sen pernah secara spesifik menuduh dan menunjuk Indonesia sebagai contoh betapa politik dan ekonomi itu tidak berjalan secara beriringan. Karena pada tahun 76 sampai 96 ketika kita bisa menikmati hasil-hasil ekonomi gitu ya, tingkat kemiskinan menurun, pertumbuhan ekonomi meningkat, kita jadi lupa untuk menagih hak-hak politik kita, bahwa ternyata selama berpuluh-puluh tahun itu ada pembatasan, ada hak politik yang tidak diberikan dan seterusnya. Sehingga yang terjadi pada tahun 96 ketika gelombang krisis itu datang, ekonomi kita ambruk, kita jadi nggak punya pegangan. Nah, ketika kita nggak punya pegangan, akhirnya peningkatan menjadi sangat signifikan. Kalau maksudnya Amartya Sen itu, kalau 96 misalnya kita punya institusi yang demokratis gitu, maka hasilnya nggak gini-gini banget gitu maksudnya Amartya Sen. Tapi yang jelas menjadi betul ketika pada tahun 98 milenial kita waktu itu menyerukan adanya kebebasan berpendapat gitu ya, adanya demokrasi dan seterusnya. Nah, kalau kita strict pada pikiran itu, seharusnya yang terjadi sekarang kita boleh jadi untuk memperjuangkan itu ya, memperjuangkan salah satunya kebebasan berpendapat, karena hari-hari ini kecenderungannya seperti itu. Di UGM ya, di UGM itu 2 kali kalau nggak salah diskusi pemakzulan presiden dibatalkan, bahkan panitianya diancam untuk dibunuh. Lalu ada di Kalimantan itu wartawan ditangkap, di Papua mahasiswa ditangkap. Yang terbaru di UI ya, di UI itu diskusi dibatalkan karena pematerinya dianggap tidak kompeten bicara tentang materi diskusinya dan seterusnya. Ini juga sama dengan perseteruan antara Pak Said Didu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan misalnya. Jadi itu hal-hal yang sama. Nah, mungkin sebagai asumsi sementara, sebagai milenial gitu ya, ini mungkin salah satu hal yang bisa kita perjuangkan. Oke, sekarang kita sedikit melihat ya kebijakan pemerintah ini kayak apa. Jadi sejak diumumkan tanggal 2 Maret ya, tanggal 2 Maret itu pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam stimulus ya. Dan stimulus itu dibagi dalam 2 tujuan utama, yaitu penanganan COVID-19 dan mitigasi dampak ekonomi. Stimulus itu stimulus moneter, lalu ada stimulus fiskal. Jadi sebenarnya agak lucu juga kalau dipikir. Jadi sejak COVID ini seolah-olah persoalan kesehatan itu dan persoalan ekonomi jadi persoalan yang terpisah. Padahal sebelum itu
ekonomi ya kesehatan juga, kesehatan ya ekonomi juga. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti apa yang terjadi. Nah, pertanyaan di sini adalah dari sekian stimulus yang ada, di mana stimulus yang diberikan untuk rakyat miskin. Lagi-lagi rakyat miskin ya, karena mereka yang terhantam paling keras dan biasanya kalau sudah terhantam itu nggak bisa bersuara gitu ya. Nah, kita mengenalnya dengan istilah social safety net atau jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial ini juga ada banyak sekali poin, ada di sini ada beberapa poin. Ini mungkin tidak semua ya, tapi ya beberapa. Dan saya mungkin ingin mengatakan ya bahwa dari semua poin ini pemerintah mengeluarkan niat baik bagi rakyat miskin, dan niat baik itu ternyata juga membawa masalahnya sendiri-sendiri. Karena dari mulai bansos misalnya, bansos itu ternyata di lapangan banyak sekali terjadi masalah data, lalu penerima ganda dan seterusnya. Lalu jumlah penerima program keluarga harapan itu juga naiknya nanggung sekali gitu. Dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Itu kalau menurut saya nanggung banget. Selain bansos ada pembebasan listrik April Juni, dan ternyata pembebasan listrik itu tidak seperti apa yang tertulis, karena kalau ngikutin media-media itu banyak sekali listrik yang diam-diam dinaikin gitu-gitu. Ada anggaran kartu prakerja. Wah, ini anggaran kartu prakerja. Ya, kita dari kejauhan aja udah bisa mencium ya bahwa dalam program ini ada unsur-unsur KKN yang sangat kental. Lalu ada tambahan insentif perumahan masyarakat dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa kebijakan yang diarahkan kepada rakyat miskin yang sangat disayangkan, masih banyak masalah di situ ya. Sekarang biar singkat aja ya, apa yang telah sepintas kita lihat. Jadi virus corona ini belum berakhir dan perang belum berakhir ya, selama obatnya belum ditemukan. Karena selalu begitu, ketika sebuah penyakit ditetapkan statusnya sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia, itu akhir ceritanya pasti soal penemuan sejumput vaksin. Nah, itu sampai hari ini belum ada kecenderungan mengarah ke sana. Lalu pemerintah telah mengeluarkan stimulus yang cukup besar dan itu perlu kita apresiasi, meski keberpihakannya pada rakyat miskin belum direncanakan secara lugas ya. Dan tantangan pemerintah ada di detail perencanaan, karena kita masih melihat di lapangan gitu ya, bansos masih acak-acakan, lalu mungkin ada celah korupsi juga di situ, karena kalau berkaca pada pengalaman masa lalu gitu ya, banyak sekali tuh. Selalu ada orang yang memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Itu pasti selalu ada. Nah, kita juga bertanggung jawab untuk tidak memperburuk keadaan dan harus ikut peduli sesuai kemampuan, karena sekali lagi COVID ini belum selesai dan kita perlu, kalau pinjam istilahnya Mas Kozin, perlu turun tangan untuk sesuai dengan kemampuan kita ya. Karena kalau saya secara pribadi sudah selama 3 bulan terakhir saya udah nggak kemana-mana, dan hanya itu yang bisa saya lakukan sebagai milenial hari ini ya. Dan saya sudah tidak bersalaman dengan siapapun, tidak berkumpul dengan siapapun, dan awalnya itu seperti aneh aja ya, tapi ternyata setelah saya tahu ternyata itu dilakukan oleh hampir 60% penduduk warga DKI Jakarta. Jadi saya merasa tidak sendirian. Saya kira itu, dan virus corona ini belum selesai ya.
persoalan kemiskinan sudah membayang, tapi kita masih harus ya sekali lagi jangan bosan-bosan untuk cuci tangan, untuk menutup mulut dan seterusnya dengan masker, menutup mulut dengan masker, membersihkan tangan, apa itu ada 11 di situ ya, memasak dengan dan memanaskan makanan secara menyeluruh. Jadi saya kira itu aja ya. Ke depan itu akan banyak sekali perubahan dan biasanya dalam setiap perubahan itu milenial selalu punya saham yang besar di situ. Nah, kita harus menentukan nih besok kita mau ngapain gitu kan. Karena bisa jadi kemiskinan ini ada di sekeliling kita, bisa jadi itu orang-orang terdekat kita, bisa jadi itu tetangga kita atau mungkin kita sendiri itu. Jadi ini pengantar aja ya kali ya. Jadi kita ke depan mungkin perlu lebih dari sekedar empati dan simpati, karena kalau empati dan simpati kepada rakyat miskin itu ya masih ada motif egoistiknya kalau saya boleh katakan ya, karena simpati itu kan merasakan penderitaan sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Maka dengan itu kita membantu supaya perasaan tidak enak dalam diri kita itu hilang. Kita ingin menghilangkan perasaan itu, kita membantu. Jadi masih ada motif self interestnya di situ. Meskipun itu tidak salah, tapi di atas dari simpati, di atas dari empati itu ada namanya komitmen. Kita perlu komitmen tentang itu, karena komitmen itu nggak peduli kita merasakan atau tidak. Selama kita punya komitmen, kita harus bertanggung jawab ya untuk kalau kita melihat ada orang miskin gitu ya kita membantu sesuai apa yang kita mampu. Saya kira itu Mas Lukni dari saya, singkat saja, jadi nggak lama-lama karena jujur saya sudah lama tidak mendengarkan petuah-petuah dari Mas Kozin ini. Saya juga minta izin kayaknya Mas Lukni, saya ingin agak khidmat mendengar Mas Kozin gitu. Jadi izin mematikan video ya. Oh iya ya. Saya kira itu saja dari saya, sekian. Kalau ada waktu mungkin nanti kita bisa teruskan berbagi di akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ananta Damarjati dari bidang riset dan kajian Barisan Nusantara ketika bicara soal perekonomian, apalagi soal pengangguran, kemiskinan. Saya sebagai seorang pemuda itu merasa kayak terbrainstorming gitu. Miskin, pengangguran, darah mumet tambah ngeluh ini. Nah ini saya lanjutkan kepada Mas Kozin yang saat ini tuh perlu mendapatkan ucapan juga, ucapan selamat untuk dua hal ini. Yang pertama kepada putrinya. Oh, oke, ya. Yang kedua itu dia ulang tahun hari ini. Berarti kalau di virtual ini bisa tiup lilin virtual mungkin. Untuk melanjutkan itu, kepusingan saya soal image pengangguran dan kemiskinan, ini seharusnya sosok milenial generasi muda ini bagaimana bisa membangun optimisme, membangun karya-karya, menciptakan kreasi baru di bidang apapun yang digemari oleh para pemuda, khususnya generasi milenial ini untuk menyambut new normal. Kepada Mas Kozin dari Ketua Turun Tangan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukni, Mas Ananta, sebelumnya cek suara dulu ya, bisa didengar dengan jelas nggak ya? Bisa, Mas. Mbak, alhamdulillah jelas. Bisa ya, alhamdulillah. Baik. Ya, teman-teman, alhamdulillah sore ini kita bisa bersua ya. Ini kegiatan pertama ya, teman-teman Barisan Nusantara News. Terima kasih mendapat kehormatan untuk diundang di diskusi yang pertama.
Nah, tadi disebutkan di luar tugas pekerjaan saya di Kaputus, saya sebenarnya memang hari-harinya adalah mengelola gerakan turun tangan. Memang kebanyakan segmennya adalah segmen milenial, dan walaupun sebenarnya saya sendiri sudah secara usia ya itu ya mendekati peralihan ya, sebelum milenial gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini ada beberapa materi yang saya tampilkan. Tadi kita sudah banyak sekali bicara tentang ekonomi ya. Ekonomi tentu dampak terbesar ya setelah kesehatan dari pandemi ini ya ekonomi. Jadi itu makanya kemarin kenapa kita di Jakarta itu ingin PSBB ya, supaya resmi, dinyatakan resmi dan punya kekuatan legitimasi dari pemerintah pusat ya, karena memang ada impact ekonominya di samping tentunya impact kesehatan. Dengan PSBB itu kita bisa membuat skema-skema yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Ananta ya, skema bantuan sosial. Nah, tema ekonomi tadi sudah banyak disinggung. Sekarang barangkali saya ingin bicara soal milenial itu sendiri ya. Jadi karakter milenial itu kan cukup berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi mereka sangat melek teknologi, mereka sebenarnya sangat kritis ya, sangat kritis. Tetapi cara kritisnya agak berbeda dengan kita dulu. Kalau teman-teman generasi sebelumnya ya, yang orang menyebut ya, itu teman-teman milenial biasanya membuat bentuk-bentuk kritik yang biasanya action langsung begitu. Nah, teman-teman milenial juga menganggap pengembangan diri ya itu jauh lebih penting daripada gaji atau misalnya bekerja gitu ya. Dia lebih mementingkan bagaimana pengembangan dirinya daripada gaji yang diperolehnya, karena dia berpikirnya masa depan. Dan kalau bicara soal mimpi ya, mimpi generasi sebelumnya itu kan rata-rata itu lahir dari kampung, desa gitu ya, dari orang tua, tentu tidak semuanya tapi sebagian besar generasi sebelumnya itu lahir dari misalnya di kampung, dari orang tua yang belum terdidik, kemudian orang tua menginginkan ada perubahan lalu menyuruh anaknya mengikuti pendidikan dan akhirnya bisa sekolah, dapat beasiswa, lalu mengubah kehidupan keluarganya. Sehingga generasi sebelum milenial itu mimpi-mimpi tentang masa depan, tentang impian capaian-capaiannya yang disebut sukses, itu biasanya tersimbolkan dalam bentuk-bentuk misalnya rumah yang bagus, yang keren, atau kendaraan yang lux ya, pakaian, penampilan begitu, biasanya begitu. Atau karir dalam arti posisi struktural gitu ya. Begitu, makanya di generasi sebelumnya itu banyak yang masuk politik, banyak yang masuk struktur negara gitu. Karena memang itu bagian dari capaian mimpi ketika masih kecil, atau minimal mimpi dari keluarganya. Nah, generasi milenial itu rata-rata lahir dari generasi yang tadi, yang mimpi-mimpinya itu adalah bentuk-bentuk biasanya lebih ke material ya, simbol-simbol materi, capaian-capaian karir. Nah, mimpinya sudah berubah karena orang tuanya yang tadinya
punya kendaraan dan rumah itu rata-rata mereka sudah lahir memang di situasi keluarga yang seperti itu, lahir di keluarga kelas menengah, kemudian setiap hari sudah melihat ada kendaraan, ada rumah yang layak gitu ya. Nah, sehingga mimpi-mimpinya bukan lagi mimpi-mimpi tentang mobil mewah, tentang posisi-posisi, tetapi justru biasanya ukuran-ukuran suksesnya misalnya dia bisa traveling, dia bisa punya banyak follower ya, eksis begitu ya. Karena ya itu imajinasi tentang kesuksesannya begitu. Nah, sehingga memang barangkali kalau teman-teman ya, teman-teman dulu ketika teman-teman di era sebelumnya, aktivitas-aktivitas generasi muda atau mahasiswa atau anak-anak muda waktu dulu itu banyak yang tertarik dengan ekstra kampus, di student government begitu ya. Sekarang berubah, anak-anak muda justru aktivitas yang sifatnya langsung baru yang dengan itu dia kemudian bisa eksis begitu, bisa berubah. Nah, ini dari penduduk kita. Survei tahun 2017 itu sudah sepertiga dari kita itu adalah generasi, kemudian hampir sepertiganya lagi itu adalah pasca milenial, artinya generasi selanjutnya, generasi Z begitu ya, dan generasi X, generasi yang sebelumnya, dan apalagi generasi baby boom itu sudah semakin menurun. Satu sisi ini adalah peluang yang besar sebenarnya bagi negeri ini ya, termasuk sebenarnya saat COVID kemarin. Saat COVID kemarin salah satu yang jadi sebenarnya separah-parahnya kita itu teman-teman itu jauh lebih bagus dibanding beberapa negara lain yang lebih besar, bahkan yang sudah sering dikatakan sebagai negara maju. Begitu. Kenapa? Karena ya kita salah satu faktornya adalah karena kita memang banyak generasi muda. Kalau teman-teman lihat di Italia, di Prancis gitu ya, itu rata-rata sudah generasinya sudah lebih tua begitu, sehingga jatuh korban lebih banyak begitu ya. Jadi dampaknya juga lebih parah begitu. Di Indonesia itu sebenarnya kalau kita lihat statistik ya, yang terkena COVID itu kebanyakan milenial. Kalau teman-teman lihat datanya itu anak-anak muda, artinya yang terkena tetapi tidak ada gejala gitu. Nah, yang korban meninggal orang tua begitu. Kenapa milenial lebih banyak ya? Karena mereka lebih aktif, lebih interaksi lebih luas begitu ya, sehingga penularannya lebih banyak gitu. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan, milenial itu sangat melek IT, sangat melek medsos begitu. Bahkan kalau kita lihat ini data tahun lalu ya, di negeri kita ini itu pengguna cellphone itu ya sudah 133% dari jumlah penduduk. Jadi sudah lebih banyak ya, lebih banyak dari jumlah penduduk pemilik, karena satu orang bisa punya 2-3 HP gitu ya.
pengguna internet sudah separuh lebih gitu. Dan tentu ini rata-rata adalah anak-anak muda begitu. Artinya memang ada pergerakan. Sehingga ketika kita kemarin ada wabah COVID dan kemudian kita dipaksa untuk stay at home, maka sesungguhnya bagi anak-anak muda itu relatively mereka tetap bisa berbuat sesuatu, ya, ya melalui internet itu. Gitu. Saya punya contoh sederhana ya, karena saya membina beberapa komunitas gitu ya. Di antaranya itu adalah komunitas UKM gitu ya, jual warung, jual kopi gitu ya. Ketika ada pandemi kemarin, yang tadinya jualannya offline dan kemudian ada pandemi, terpaksa harus tutup offline-nya, warungnya itu atau kiosnya, ya, kedainya itu tutup. Nah, tetapi kan mereka harus menggaji karyawan, harus tetap hidup begitu ya. Akhirnya mereka switching dengan cepat gitu, melakukan model pemasaran secara online begitu. Dan justru kemudian mereka menemukan jalan baru ya melalui online itu, dan bahkan kalau diakumulasi dalam waktu 1 bulan itu hasilnya lebih besar daripada sebelumnya yang ketika jualannya jualan di lapak atau di warung begitu. Nah, ini peta pengguna sosial media ya. Kalau teman-teman lihat umur antara 18 sampai 35-an itu dominan sekali, paling banyak ya, karena ya itulah milenial itu. Dan perempuan lebih banyak, mungkin karena jumlahnya. Kemudian tren sekarang juga kalau dulu di sebelumnya barangkali teks ya, kita lebih dominan teks, kemudian berkembang kepada foto begitu ya. Nah sekarang itu ke video ya. Jadi model-model komunikasinya model-model ya, termasuk sekarang kita dengan cara-cara telekonferensi begini itu sangat membantu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tadi soal new normal, menurut saya sebenarnya barangkali bukan new normal, karena sesungguhnya kita akan memasuki pada tata baru ya, bukan kenormalan baru, tetapi tata new norm ya, norma-norma baru di mana semuanya harus di-adjust begitu. Kita masuk ke aktivitas ya mulai keluar, tetapi dengan protokol-protokol yang ketat. Nah, kuncinya itu menurut saya adalah kedisiplinan. Nah, memang problem utama dealing dengan kelompok milenial itu adalah mengelola kedisiplinan mereka, begitu. Karena mereka merasa masih muda, masih bisa survive, sehingga kadang sulit sekali. Makanya cara yang paling mudah itu adalah memberikan mereka kegiatan atau tugas yang sesuai dengan interest mereka, begitu. Jadi menurut saya kita mesti pinter-pinter untuk membuat berbagai aktivitas-aktivitas yang memberikan ruang-ruang kepada anak-anak milenial itu untuk bisa produktif, bisa beraktualisasi, begitu ya. Keinginan terbesarnya kan aktualisasi. Maka bukan materi tapi aktualisasi. Maka aktivitas-aktivitas yang perlu kita kasih kepada mereka itu idealnya memberikan ruang kepada mereka untuk tadi itu aktualisasi. Nah, teman-teman komunitas seperti Barisan Nusantara atau komunitas-komunitas yang lainnya itu harus pinter-pinter tuh mencari sisi-sisi mana yang kemudian anak-anak milenial itu tertarik bergabung ya, dan kemudian mengembangkan dirinya di situ begitu. Nah, saya kira itu teman-teman. Mungkin nanti kita bisa dilanjutkan dalam bentuk diskusi ya, sehingga eksplorasinya bisa lebih luas.
Barangkali itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Mas Fauzin Amirullah yang telah memaparkan tentang generasi milenial, mulai dari sejarah dan bagaimana mengaktualisasi pada normalan. Mungkin kepada para pendengar, penikmat mimbar virtual ini, ada yang ingin menanyakan, baik kepada wabil khusus ini untuk Mas Fauzin, atau lewat chat pertanyaan juga bisa. Monggo saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Komentar juga bisa. Atau komentar atau pandangannya tentang generasi milenial normal. Ini chatnya ada isinya ucapan selamat ulang tahun ini, Mas. Ya, padahal ulang tahunnya sebenarnya kemarin. Nggak apa, terima kasih tetap ya, terima kasih Tuhan ya teman-teman. Sepertinya tadi ada yang masuk. Bisa lewat chat juga kalau mau komentar atau silakan. Nah, sambil ini ya teman-teman, sambil menunggu pertanyaan, barangkali saya ingin jelaskan sedikit tentang kemarin kan mungkin barangkali di antara teman-teman ada yang nunggu-nunggu tuh. Harusnya PSBB sudah selesai gitu ya. Ya. Nah, lalu tiba-tiba, ini khusus di Jakarta ya, di Jakarta. Di tempat-tempat lain malah masih banyak yang harus diperpanjang ya. Di Jawa Timur lebih parah lagi. Nah, di Semarang. Sudah selesai. Kalau di Semarang naik. Naik ya, naik ya. Positifnya. Nah, itu kenapa di Jakarta yang sudah turun secara signifikan ya, di Jakarta itu kan turunnya signifikan banget tuh. Jadi ini teman-teman, saya ingin tunjukkan grafik ini. Jadi ini kelihatan ya di situ ya. Kelihatan. Ini pasca PSBB ini, ya, itu kelihatan sekali turun. Turun di tempat lain itu naik, begitu. Nah, secara signifikan kita itu, nah ini tadi sebut 60% warga Jakarta taat di rumah. Ya. Ini perbandingan misalnya dengan rata-rata nasional itu ya. Jadi Jawa Tengah itu agak memang agak bandel, Jawa Timur yang kuning ya, Jawa Barat, Banten, tingkat kepatuhan itu tertinggi memang DKI, sehingga kemudian kalau kita lihat penurunannya ya, penurunannya itu paling banyak di DKI. Nah ini teman-teman, jadi ada RT itu rate of transmission reproduction itu ya, itu kemarin itu sebenarnya sudah sekitaran 1 dibanding sebelumnya. Sebelumnya itu bulan Maret itu 4 itu artinya 1 orang nulari pada 4 orang. BB itu
akhir Mei itu sudah sekitaran satu, tetapi belum melewati di bawah 1 begitu. Makanya ketika PSBB yang tahap ketiga ini selesai, diputuskan diperpanjang lagi ya dengan masa transisi, karena sebenarnya kurvanya itu memang sudah RT-nya sudah sekitaran 1. Ini 1 orang itu nularin ke 1 ya, harapannya nanti di bawah lagi sehingga bisa dilepas gitu. Nah, juga ada pertimbangan kalau dilepas benar-benar, maka khawatirnya itu orang akan euforia lalu malah tidak tertib lagi begitu. Terutama di anak-anak muda itu biasanya memang ini masih nongkrong, masih berkerumun begitu. Nah, itu makanya diputuskan ya udah diperpanjang tapi masuk pada fase transisi. Fase transisi itu ada beberapa yang sudah mulai dibuka itu. Sekarang kantor sudah mulai buka begitu. Ini ada pertanyaan dari di chat, Mas, dari saudara Beta ini ya. Mau tanya, era medsos sekarang ini bagaimana upaya membentuk brand milenial yang diharapkan mampu memberi sebuah influence sehingga milenial juga mempunyai gairah juang seperti halnya tokoh-tokoh Sumpah Pemuda saat itu. Oke. Itu yang pertama, Mas. Saya juga ingin bertanya ya, Mas. Yang kedua ini kan ini tahun-tahun ajaran baru, bahwa apapun generasi milenial ini kan tingkatan SMA itu waktunya sudah lulus. Nah, ini pastinya akan berefek pada pengangguran baru. Sebagaimana kita ketahui banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mem-PHK, merumahkan karyawannya. Ini generasi yang lulus setelah SMA akan mendapat pengangguran. Solusi yang kiranya pas itu gimana? Ya. Oh ya, betul. Nah, gini teman-teman, kalau pertanyaan langsung ya, yang pertama, pertanyaan terakhir itu, saya kok sebenarnya memang akan ada PHK ya, orang mulai tidak, sorry suaranya menggaung, ada salah satu bisa dimatikan ya. Jadi akan ada PHK, orang kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Tetapi saya yakin begini, di anak-anak muda itu, mereka itu kreativitasnya justru di luar struktur perusahaan yang besar-besar itu. Begitu. Jadi akan ada adjustment baru, mereka membuat kreativitas yang sifatnya grup-grup kecil dan basisnya online yang kemudian akan tumbuh lagi. Begitu. Nah, ini perkiraan, ini saya tunjukkan nih teman-teman. Sebuah studi ya, studi ini mengkonfirmasi, jadi memang di masa pandemi itu akan ada penurunan ini ya, tadi ekonomi dan seterusnya begitu. Tetapi semakin kita cepat menangani, semakin kita disiplin, ya, kemudian kedisiplinan itu akan memaksa anak-anak muda untuk dalam ini studinya emergency itu kita justru bisa naiknya lebih tinggi, begitu. Bisa naiknya lebih begitu. Jadi dalam jangka pendek memang kita ada, tetapi saya pengalaman yang mendampingi atau nge-coach beberapa teman-teman anak-anak muda itu, mereka cepat sekali aja dengan ya yang tadinya bekerja di perusahaan, dia bikin startup sendiri, dia bikin usaha sendiri, gitu ya. Gitu. Jadi justru pengetatan pendisiplinan itu dan kemudian pendisiplinan itu diikuti oleh generasi muda, itu membuat mereka itu untuk lebih cepat masuk ke dalam adjustment baru gitu, sehingga mereka recovery-nya lebih cepat gitu. Begitu Mas Rukmi. Nah, tadi ada pertanyaan gimana caranya membentuk milenial yang seperti
Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Saya melihat konteksnya sih sudah berbeda. Teman-teman yang anak muda ini sebenarnya kadang kita sering meragukan tentang nasionalisme mereka ya. Tidak seperti founding fathers-nya dulu gitu. Saya sih melihat mereka sudah punya nasionalisme, kecintaan yang tinggi terhadap negerinya, tetapi bentuk heroisitasnya itu berbeda begitu. Berbeda. Kalau dulu kan ada lawan yang jelas, musuh yang jelas ya, kolonialisme begitu ya, kemudian disintegrasi dan sebagainya begitu. Sehingga bentuknya itu ya perlawanan dalam bentuk heroisme yang secara fisik kelihatan kasat mata begitu ya. Begitu. Nah, kalau sekarang saya lihat ekspresinya ya itu berbeda, lebih banyak dalam bentuk aktivitas sosial gitu, aktivitas sosial yang langsung ke, kalau teman-teman lihat sekarang ya marak sekali terutama di bidang pendidikan. Ini saya kasih contoh aja, misalnya teman-teman di gerakan yang saya pimpin ini di turun tangan itu, kalau kita ranking itu dari seluruh Indonesia ya, kita tuh ada di sekitar 70-an kota itu, mayoritas kita di bidang pendidikan, baru kemudian sosial, baru kemudian aktivitas di bidang kesehatan, lingkungan, baru politik gitu. Jadi mayoritas tidak justru politik dari sisi jumlah ya, dari sisi aktivitas anak muda gitu, kebanyakan pendidikan. Jadi tumbuh sekali di kampung-kampung, di desa-desa itu, di mana keinginan anak-anak muda itu untuk memberikan sesuatu. Nah, bentuk pendidikan dalam segala bentuknya itu dominan di anak-anak muda itu. Karena aja kalau teman-teman pantau medsos itu ada seleb-seleb yang mereka tuh bikin taman bacaan, mereka tuh bikin kayak sekolah kejar paket gitu ya, yang pesertanya itu sampai banyak begitu. Karena ada perasaan begini di anak-anak muda itu, perasaan saya sudah dapat banyak dari negeri ini, sudah ya dengan berkah bayar balik sesuatu kepada orang. Bentuk yang paling mudah, yang paling umum itu ya dalam bentuk tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan, taman bacaan, sekolah-sekolah yang grup-grup, kelompok-kelompok begitu ya, pendampingan sekolah dan seterusnya begitu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rahmawati ini di chat itu terkait program prakerja yang lebih cenderung kepada usia-usia produktif, sehingga terasa bias. Ini bagaimana pandangan Mas Koji ini terkait program prakerja yang seharusnya berdampak baik bagi usia produktif, namun juga kadang usia produktif itu hanya sebuah pelatihan. Mungkin Ananta ini pasnya nih. Ya. Ananta nih yang ahli ekonomi. Ayo Ananta Damarjati. Kalau ahli belum Mas Kosin, tapi saya terus belajar gitu ya. Iya, tapi saya menikmati tadi presentasimu itu. Menarik sekali. Iya, tapi yang jelas ini seperti yang sudah saya tadi katakan ya. Jadi prakerja itu kayaknya kalau menurut saya sudah salah sejak ide. Karena ya dari jauh gitu aromanya sudah tercium bahwa ini ada praktik-praktik kolusi, praktik nepotisme dan seterusnya. Nah, yang mungkin perlu kita perjuangkan kali ini, karena tadi saya katakan ekonomi dan politik itu harusnya saling berdampingan ya. Hari ini ada kecenderungan kebebasan berpendapat itu dibatasi gitu, padahal
salah satu cara untuk mengontrol pemerintah itu ya fungsinya ya ada di milenial juga sebenarnya. Dan itu kalau kasus UGM tadi ya, kasus UGM bahkan panitianya diancam dibunuh segala macam. Nah, saya kira yang hari ini harus ditekankan adalah ya lagi-lagi kebebasan gitu, kebebasan berpendapat maksudnya di sini. Ini saya tertarik untuk menjawab pertanyaan Mas Beta ya. Di sini Mas Beta bertanya UMKM dan 4.0 revolusi industri ya ini ya. Oke, ini mungkin ada hubungannya dengan digitalisasi gitu ya Mas Beta. Bagaimana UMKM bisa perform hari ini, karena salah satu syarat untuk perform itu ya merambah dunia digital. Tapi problemnya adalah saya kira begini. Hari ini kita punya masalah tentang ketimpangan digital atau digital divide. Antara Jakarta dengan Papua dengan Sulawesi Barat itu sangat berbeda. Jadi Jakarta itu sudah sangat terdigitalisasi, sementara dalam posisi yang paling bawah ada Papua. Di atasnya Papua sedikit ada Sulawesi Barat. Nah, selama ini tidak dibangun secara menyeluruh infrastruktur digital ini, saya kira agak susah ya, apalagi Jakarta sebagai posisi pertama dengan saya kalau tidak salah poinnya itu 79 poin. Di posisi kedua ada Jawa Barat. Jawa Barat itu 52 poin kalau nggak salah. Bahkan yang kita kira awalnya adalah Jawa sentris, ternyata sangat Jakarta sentris, karena jarak antara nomor 1 Jakarta dan Jawa Barat sebagai nomor 2 yang paling terdigitalisasi itu masih sangat jauh. Nah, saya kira ini juga ada kaitannya dengan banyak sekali kaitannya kalau digitalisasi, revolusi industri dan segala macam nih. Bahkan di Jakarta sendiri itu masih sering mati lampu hari ini. Mati lampu kok mau bicara tentang revolusi industri itu kan juga lucu. Padahal itu di Jakarta loh. Ini juga ada kaitannya misalnya dengan pendidikan. Pendidikan hari ini oleh Menteri Nadiem SPP bisa dibayarkan lewat Gojek dan seterusnya, lewat aplikasi Gojek gitu ya. Jadi ya memang ada keharusan bahwa pendidikan kita memaksimalkan peran-peran digital, tapi kalau digitalisasi ini tidak diratakan dulu, maka akan jadi seperti apa nanti? Orang-orang Jakarta mungkin bisa bicara tentang digital, tapi orang-orang Papua akan semakin tertinggal gitu maksud saya. Jadi UMKM ini perlu satu diskusi lagi nih Mas Beta. Tapi saya kira itu dulu Mas Beta. Kita perlu diratakan dulu digitalisasinya. Setelah itu kita bicara yang lain-lain. Gitu Mas Lukni dari saya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Nana, ini pasnya untuk buat Mas Kozin ini. Ini terkait pemerintahan DKI Jakarta. Proses yang dilakukan pemerintah sebagai penyedia platform dan warga sebagai co-kreator. Ini saya mengingatkan dulu seperti di Semarang, itu sebenarnya ada ruang, katakanlah Semarang Digital Kreatif, Galeri Industri Kreatif Semarang, yang dimana ruang-ruang itu memang dibangun untuk membangun kreativitas, khususnya generasi muda untuk menciptakan produk, baik produk kreativitas kerajinan maupun produk-produk yang berbasis aplikasi semacam itu. Kepada Mas Kozin, saya persilakan. Baik. Sorry ini ada yang mau gabung ini generasi post milenial. Ya, sebelumnya gini, saya ingin respon tentang UMKM tadi ya. Jadi sebenarnya gini, yang dari kasus
staf khusus milenial kemarin yang sempat ramai didiskusikan, itu memang gini, salah satu titik lemah dari kelompok milenial itu adalah tentang pemahaman mereka, tentang jadi pemahaman utuh tentang gimana berbangsa, bagaimana bernegara, begitu ya. Itu rata-rata belum paham. Kan kalau kita itu karena diskusi intens dan sebagainya itu paham. Jadi konteks negara adalah demikian, konteks Anda hidup sebagai pribadi adalah demikian, begitu. Nah, belajar dari kemarin itu, teman-teman. Itu rata-rata belum paham. Ketika mereka diamanati untuk bertugas di dalam struktur negara, itu belum paham yang namanya regulator itu nggak boleh berperan menjadi pemain, begitu. Itu orang yang tadinya player lalu kemudian diberi amanat sebagai pengelola negara, itu kan sebagai regulator, itu nggak boleh mencampur adukan, ya. Nah, ini belum paham, sehingga ketika dia ikut mengatur negara, maka dia tidak bisa pisahkan antara dia sebagai pemain, player, dengan dia sebagai regulator, begitu. Nah, itu yang menurut saya refleksi kita, sehingga ya kita harus memberikan edukasi yang lebih ke sini. Gitu. Nah, kemudian soal PSB di DKI ini saya ingin share kepada teman-teman ini tentang KSBB, ya. KSBB. Jadi kita itu bikin PSBB. PSBB itu kan ibaratnya larangan, pengetatan, begitu. Kakak duduk di situ dulu. Ya. Pengetatan, gitu. Nah, maka kita membuat namanya KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai antisipasi dari tadi pengetatan itu, supaya yang turun tangan ya menjagani pengetatan, ya menjagani tadi penurunan ekonomi dan sebagainya, itu tidak hanya satu pihak pemerintah saja, tetapi juga sesama masyarakat itu ikut turun tangan, begitu. Makanya kita ada kolaborasi sosial berskala besar, di mana Pemprov DKI itu menjadi platform untuk lembaga-lembaga filantropi yang kemudian disupport oleh corporate atau orang-orang yang tadi punya sumber daya yang ingin memberikan bantuannya, lalu kemudian disediakan datanya oleh Pemprov sehingga bisa lebih tepat sasaran. Nah, ini yang waktu itu kita launching dan alhamdulillah bisa lancar. Jadi teman-teman kalau mau lihat di DKI itu sebenarnya bantuan itu tidak hanya oleh Pemprov. Jadi warga Jakarta itu dapat dari Pemprov, dari pemerintah pusat, dan juga dari non pemerintah, dari sektor masyarakat sipil maupun dunia usaha, begitu. Yang polanya kita atur, begitu. Contoh itu ya, ACT itu mereka punya program namanya call center untuk orang dapatin beras, begitu. Cukup dengan call center seperti kalau kita nelpon Telkomsel itu ya. Kemudian ada begitu kita nge-call, telepon kita masuk, dia akan kirim WhatsApp, begitu ya. WhatsApp itu minta konfirmasi alamat dan kemudian minta difoto rumahnya, lalu dikirim verifikasi, lalu kemudian dengan sistem yang ada ya kemudian dikirim, begitu. Itu contoh aja, dan itu semuanya kerja anak milenial, kreatif begitu. Pengirimannya dengan kerjasama dengan Gojek, bahkan dengan Koramil setempat, gitu ya. Tetapi base-nya itu adalah base sistem IT, begitu, dan online, begitu. Nah, ini contoh peran anak-anak milenial di dalam situasi krisis seperti ini, mereka berperan sekali, begitu.
Nah, ini saya ada beberapa slide yang mungkin nanti perlu bisa copy ya. Apa itu KSBB, dan bayangannya seandainya ini bisa diadopsi di beberapa tempat lain, itu saya kira cukup menarik. Itu teman-teman. Ini ada pertanyaan buat Mas Beta ini. Lah. Mas Damar, Mas Beta. Mas Damar, ini ada pertanyaan buat jenengan ini. Tentang pedalaman daerah Papua, masih daerah hijau, karena corona keponakan kami tidak sekolah, suruh pakai internet. Itu ini sama saja yang daerah-daerah yang memang kesulitan jangkauan ya. Monggo Mas. Oke. Ini Mbak Seni atau Pak Seni ini. Jujur saya tidak punya jawaban untuk ini karena ya ini masalah yang sangat rumit ya, karena hari ini kita belum menikmati pemerataan digitalisasi dan seterusnya. Tapi mungkin kalau bicara tentang pendidikan sebagai milenial yang perlu kita lakukan adalah ya mengawal apa yang menjadi misi-misinya Mas Nadiem Makarim ini, Mas Menteri ini, karena ada kecenderungan Mas Nadiem ini mengarahkan pendidikan Indonesia itu ke arah ya boleh dikatakan liberalisasi pendidikan gitu ya, ketika banyak sekali banyak sekali hal yang seharusnya dilakukan pemerintah gitu, tapi oleh Mas Nadiem diberikan kepada swasta, misalnya kewajiban-kewajiban seperti ya yang saya contohkan tadi ya, membayar SPP itu kan sebenarnya kenapa harus korporasi yang mengerjakan itu kan, padahal dengan biaya mungkin tidak seberapa banyak ya bagi ukuran pemerintah. Pemerintah tinggal bikin aturan main bahwa uang SPP bisa dibayar lewat sini, lewat kanal pemerintah dan seterusnya. Tapi itu ternyata oleh Mas Nadiem bisa dibayarkan juga dengan melalui Gojek aplikasi. Nah, saya kira Mas Nadiem ini ya harus terus dikawal gitu. Dan mohon maaf ini Kak Seni, saya tidak punya jawaban yang cukup lugas untuk ini karena rumit sekali bagi saya untuk bicara pendidikan dan seterusnya gitu. Saya kira itu mungkin ya Mas Lukni. Iya, nambahi barangkali untuk Seni. Ini pertanyaan menarik ya, di Papua. Kemudian akses internet terbatas ya. Tidak hanya di Papua ya, sebenarnya beberapa daerah, misalnya bahkan di Sulawesi Barat, Majene yang agak naik ke gunung itu juga susah internet katanya. Artinya pasti ada beberapa daerah yang tidak ada internet. Nah, tetapi yang justru kita lakukan justru jangan kemudian mengutuk ketiadaan internet itu, karena teman-teman yang dimaksud barangkali yang sekarang dikembangkan oleh kementerian dengan sekolah online dan sebagainya itu kan sekolah pendidikan itu salah satu bentuknya adalah sekolah, kan begitu. Jadi pendidikan itu kan luas, yang menjadi kewajiban dari negara itu kan pendidikan. Sekolah memfasilitasi, kan begitu. Nah, sekolah itu artinya asumsinya kemudian dalam asumsi kita ya ada gedungnya, ada kurikulumnya dan sebagainya yang kemudian ketika pandemi itu akhirnya harus terpaksa online karena nggak ada cara lain. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara pendidikan, justru tanpa harus ada gedung, tanpa harus ada internet, tanpa harus ada fasilitas ya. Yang penting ada pendidiknya. Kan yang penting ada pendidiknya nih. Bentuknya ya baik guru formal atau tidak formal, itu sudah bisa jalan begitu. Bahkan di daerah-daerah yang terpencil itu ya, misalnya
daerah perkebunan yang misalnya 3 bulanan, itu skemanya tidak harus setiap hari, bisa jadi 3 hari ke kebun, 3 bulan ke kebun, 3 bulan full pendidikan, kan bisa juga seperti itu. Artinya kita sebenarnya tidak boleh terkungkung dengan sistem sekolah yang ada, karena pendidikan itu menjadi tanggung jawab moral buat kita semua. Secara konstitusi itu tanggung jawab negara, tetapi secara moral, secara secara non konstitusi itu menjadi tanggung jawab bagi setiap yang terdidik. Karena kita semua ini, ya, yang di sini, kalau kita udah bisa pakai Zoom, itu kan sudah pasti terdidik, ya nggak? Nggak usah bicara ijazah lah, nggak usah bicara soal kuliah, tapi ketika kita udah kita pakai Zoom ini, sebenarnya kita adalah orang terdidik yang diuntungkan atau mendapatkan benefit dari keberadaan negara ini yang sudah merdeka. Nah, negara ini merdeka, lalu kemudian mengekstraksi sumber daya melalui ekstraksi sumber daya alam dan pajak, lalu dialokasikan sebagian untuk mendidik kita. Nah, ada dari sebagian daerah-daerah atau saudara-saudara kita yang belum terdidik, itu tugas siapa? Tugas kita semua. Orang-orang yang sudah dapat keuntungan banyak dari keberadaan negeri untuk bayar balik apa yang kita peroleh. Gitu. Karena kalau kita mau ngitung ya biaya pendidikan yang sudah kita spendingkan, itu sebenarnya orang tua kita nggak mampu, sekaya apapun, gitu. Pasti negara yang turun tangan. Makanya sekarang ya terlepas dari segala keterbatasan itu, kita punya tugas moral untuk turun tangan tadi, untuk ikut kontribusi di bidang pendidikan. Kalau nggak ada internet, ya kita yang menjadi channel, kita yang menjadi jembatan, ya, antara informasi yang tadi diperoleh dari internet dengan anak-anak kita yang belum ada internet, begitu. Nah, pendidikan itu kan tidak hanya soal pengajaran, ya kan, tetapi bagaimana juga membentuk attitude, membentuk sikap, ya, menginspirasi dan seterusnya. Nah, terhadap teman-teman yang barangkali tadi masih di pelosok dan sebagainya, teman-teman itu bisa menjadi sosok-sosok yang kemudian membuat mereka itu berani punya mimpi. Gitu. Kalau mereka sudah punya mimpi yang tinggi, maka dengan segala keterbatasan itu mereka akan langkahi, begitu, akan langkahi, dan akhirnya bisa dengan berbagai jalan yang mereka akan raih. Justru menurut saya ketika kita menjadi jembatan untuk melakukan pendidikan di daerah-daerah yang tadi belum ada fasilitas-fasilitas sebagaimana yang mungkin di Jawa atau di Jakarta, itu dampak dari yang kita lakukan dalam pendidikan itu akan lebih terasa. Karena 5-10 tahun itu kemudian akan ada kelihatan perubahan yang mereka tiba-tiba bisa sekolah keluar, tiba-tiba bisa melakukan perubahan di kampungnya, menjadi aktor-aktor perubahan di daerahnya, begitu ya. Itu kerasa sekali. Begitu ya, silakan Pak Lukni. Oke, terima kasih kepada Mas Boyin. Oh, ini karena waktu sudah mendekati lebih dari yang sesuai jadwal. Kebetulan samping saya itu juga sudah adzan maghrib, maka untuk pas sudah saatnya untuk dipungkasi. Nah, itu sudah ada pujian-pujian itu. Dengar apa enggak saya juga tahu. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Boyin Amilos sebagai ketua turun tangan, dan kepada Mas Damar Ananta Damarjati dari Kegiatan Kajian dan Riset Barisan Nusantara. Terima kasih bisa memberikan pandangan, memberikan penjelasan, memberikan ilmunya tentunya tentang generasi milenial kenormalan ini. Terima kasih. Saya dari Barisan News mengucapkan selamat menempuh kenormalan. Nanti saatnya bergabung lagi di mimbar-mimbar virtual yang diadakan oleh Barisan News. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Foto bareng kali terakhir. Ini saya lihat ada peserta dari Kalimantan, ada Arif. Ini ditayangkan kameranya. Lalu kita sama-sama foto bareng. Di Mas Lupni kali ya, di ini ya, di screen apa, screen picture. Baik teman-teman, terima kasih. Mas Aris, gimana kabarnya Kalimantan Timur? Masih di Tanah Grogot? Oh, udah enggak, Mas. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Mas Kosin? Baik, baik. Di mana sekarang tinggalnya? Surabaya, Surabaya. Oh, balik Jawa. Iya, tadi pagi saya telepon kayaknya lagi masih meeting ya, wis lah. Iya. Saya pikir masih di pasar. Wah, udah di Surabaya, udah 4 tahun terakhir di Surabaya, Mas. Jadi kamu nggak jadi orang ibu kota dong sekarang? Iya, iya. Tapi masih sering ke Balikpapan, Pasir masih. Alhamdulillah. Baik. Ya. Oke. Makasih Mas Kosin, Mas Damar. Thank you. Sama-sama semuanya.